Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim yang akan berbicara tentang bulan Adar. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari kelima dari bulan ke-6 atau bulan ke-12 dalam penanggalan Ibrani, yaitu bulan Adar. Adar disebut bulan ke-6 itu kalau kita melihat dari kalender sipil atau kalender nasional orang-orang Yahudi. Tetapi Adar akan disebut sebagai bulan ke-12 itu kalau kita melihat Adar dari penanggalan atau kalender keagamaan. Dan malam hari ini saudara, kita sudah ada di hari kelima di bulan Adar tahun 5786. Jadi malam ini tanggal 5 Adar tahun 5786. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang bulan Adar, ada beberapa hal tentang bulan Adar yang saya rasa beberapa hal ini perlu kita ketahui, saudara. Karena kalau saya coba perhatikan dari pengajaran tentang bulan Adar yang saya lihat di luaran sana, kalau saya perhatikan di situ ada hal-hal yang saya lihat itu tidak sesuai dengan kitab suci. Dan yang kedua, ketika saya coba lihat pengajaran-pengajaran tentang bulan Adar di luaran sana, di situ saya melihat ada kedaulatan dan ada kuasa Bapak Yahweh yang seharusnya diakui, tetapi di dalam pengajaran itu justru saya tidak menemukan satupun pengakuan akan kedaulatan dan kuasanya Bapak Yahweh. Nah, ini yang penting saudara, pengakuan kita akan kemahakuasaannya Bapak Yahweh itu sangat penting. Karena kalau kita coba melihat dan kalau kita mengacu ke satu kitab, yaitu kitab Misle atau kitab Amsal pasal ketiga ayat yang ke-6. Di situ kita bisa melihat melalui mulutnya Raja Salomo, Bapak Yahweh itu ingin supaya kita itu selalu mengakui Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Supremasi Elohim atau supremasi Yahweh itu harus di atas segala-galanya. Artinya ketika kita berhadapan dengan satu masalah dan saat itu kita bisa lepas dari masalah itu, maka di situ yang harus kita lakukan, yang pertama-tama kita itu harus mengakui bahwa lepasnya kita dari masalah itu karena Bapak Yahweh yang menolong kita. Amin. Jadi artinya ketika kita berhadapan dengan satu masalah, apapun itu masalahnya, dan begitu kita bisa melewati masalah itu, di situ yang harus keluar dari mulut kita pertama kali, itu bukan karena aku ditolong orang ini, orang itu, bukan karena aku ditolong si A dan si B, tetapi yang harus keluar dari mulut kita, itu satu pengakuan bahwa yang menolong aku itu Bapak Yahweh. Soal siapa yang dipinjam tangannya untuk menolong kita, itu urusannya Bapak Yahweh. Kenapa sih kok Bapak Yahweh itu minta supaya kita itu selalu mengakui Dia di dalam setiap kehidupan kita, atau di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita? Karena seringkali terjadi begini saudara, ada seorang anak Tuhan, saya sebut saja orang Kristen, ketika dia sedang mengalami satu masalah, dia coba lari minta tolong ke orang Kristen. Nah tetapi ternyata orang Kristen yang dia tuju, yang dia datangi, tidak ada satupun yang menolong orang itu. Nah terus singkat ceritanya orang itu kecewa. Nah saat dia kecewa, dia sedang sendirian, entah itu di rumah atau di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seseorang yang bukan anak Tuhan, bukan orang percaya Tuhan,
Lalu orang itu membantu si anak Tuhan yang ceritanya tidak ada orang Kristen yang membantu anak Tuhan ini. Terus di situ yang jadi kesaksiannya apa? Yang membantu saya itu justru orang yang tidak kenal Yahweh, orang yang tidak kenal Tuhan. Maka tidak jarang banyak orang-orang yang merasa dibantu oleh orang dari iman seberang. Terus orang itu jadi ikut imannya orang yang membantu tersebut. Nah, sampai di sini saudara, saya sebut orang yang dibantu oleh orang dari iman percaya lain. Terus dia menganggap anak-anak Tuhan itu tidak punya kasih, tidak mau membantu, tapi justru orang lain yang membantu, lalu dia ikut imannya orang itu. Itu sebetulnya karena orang itu tidak ngerti satu hal, bahwa Bapak Yahweh itu bisa pakai tangannya siapa saja untuk menolong kita. Mau itu orang yang tidak percaya Yahweh, bahkan penyembah setan sekalipun, yang jelas-jelas penyembah setan itu tidak percaya Yahweh, tidak percaya Tuhan. Kalau saya tanya, menurut saudara tangannya penyembah setan itu bisa dipinjam Bapak Yahweh untuk membantu atau memberkati kita atau tidak? Sangat bisa. Tangannya siapa saja itu sangat bisa dipakai Bapak Yahweh untuk membantu atau menolong kita. Nah, di situ seharusnya kita jangan berpikir anak-anak Bapak Yahweh tidak punya kasih. Anak-anak Bapak Yahweh, anak-anak Tuhan tidak mau membantu. Semua itu kalau orang Jawa sebut sawang sinawang. Terkadang ketika kita melihat orang yang secara fisik kelihatannya kaya raya, orangnya mampu berkecukupan, tetapi ketika kita minta tolong dengan orang itu, ternyata saat itu orangnya tidak bisa membantu. Kita jangan berpikir, wah itu anak Bapak Yahweh kok jahat ya. Anak Tuhan orang Kristen kok tidak mau membantu. Kalah sama orang-orang dari iman seberang. Kita tidak perlu berpikir seperti itu. Karena sekali lagi semua itu terkadang sawang sinawang. Kita berpikir orang itu mampu, ternyata orang itu sedang banyak kebutuhan. Jadi dia tidak bisa membantu kita, saudara. Jadi dari sini inilah kenapa Bapak Yahweh itu selalu ingin ketika kita bisa melewati masalah apapun, di situ pengakuan yang harus keluar pertama kali dari mulut kita. Kita harus mengakui bahwa Bapak Yahweh lah yang menolong saudara dan saya. Termasuk ketika saudara sakit, saudara mungkin diopnam di rumah sakit, lalu saudara sembuh, saudara jangan sekali-kali pertama kali yang saudara katakan, oh dokter itu yang menyembuhkan saya. Tidak. Tetapi akuilah bahwa Bapak Yahweh yang menyembuhkan kita. Karena apa? Karena yang menjaga jiwa kita itu siapa saudara? Bapak Yahweh. Yang punya jiwa kita itu kan Bapak Yahweh. Dokter itu sama seperti halnya orang dari iman seberang tadi. Yang tangannya cuman dipinjam Bapak Yahweh sebagai jalan mujizat atau jalan kesembuhan. Tapi kalau dokter itu ketika menangani kita, dia tidak dikasih hikmat Bapak Yahweh, bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Ya. Lah dokter kan sekolah, lah ya hikmatnya itu dari sekolah itu, gitu loh. Dia dapat hikmat Bapak Yahweh melalui pendidikan sekolah kedokterannya. Bukankah ilmu dari segala ilmu itu datangnya dari Bapak Yahweh? Jadi termasuk ketika dokter bisa menyembuhkan kita, itu juga campur tangan hikmatnya Bapak Yahweh lewat orang lain untuk menyembuhkan saudara dan saya. Jadi sekali lagi ketika kita berhadapan dengan satu masalah dan saat itu kita bisa lepas dari masalah itu, yang pertama-tama keluar dari mulut kita itu harus pengakuan bahwa Bapak Yahweh lah yang menolong saudara dan saya. Saudara percaya? Haleluya. Nah, tetapi dari satu pengajaran tentang bulan Adar yang saya lihat di luaran sana, saudara, di situ saya melihat
supremasi Elohim atau supremasi Yahweh itu tidak dijunjung tinggi sama sekali. Pengakuan bahwa Yahweh lah yang menolong, saya lihat di dalam pengajaran itu justru tidak dijunjung tinggi sama sekali. Dan saya merasa hal ini perlu saya sampaikan kepada saudara. Karena barangkali suatu saat nanti pengajaran ini sampai kepada saudara. Sekarang ini saudara sudah bisa mengerti. Saudara ngerti maksudnya, saudara tidak salah di dalam memahaminya. Soal bagaimana pengajarannya tentang bulan Adar nanti kita akan sampai ke sana. Tetapi yang pasti, harapan saya menyampaikan ini supaya saudara ngerti dulu. Sehingga ketika suatu saat pengajaran ini sampai ke telinga saudara, di situ saudara tidak salah memahami pengajaran ini. Malam hari ini saudara, kita hanya akan melihat dua hal tentang bulan Adar. Yang pertama, tanggal 7 Adar itu adalah ulang tahun atau hari kelahiran sekaligus tanggal kematian Mose atau kematiannya Musa. Melalui 3 pasal yang kita lihat di depan ini, kita akan tahu tanggal kelahiran dan kematian Mose, yang ternyata Mose itu lahir dan mati di tanggal dan bulan yang sama. Yaitu tanggal berapa itu? Tanggal 7 bulan Adar. Jadi 2 hari lagi itu tanggal kelahiran dan kematiannya Mose. Sekarang ini kan tanggal 5 Adar. Berarti 2 hari lagi atau sekitar hari Senin sore masuk hari Selasa, itu kita sudah masuk ke tanggal kelahiran atau ulang tahunnya Mose, dan juga sekaligus tanggal 7 Adar itu hari kematiannya Mose. Nah saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang Yahudi, energi dari hari kelahiran Mose membantu mencegah rencana pembantaian orang-orang Yahudi yang ada di lingkungan kerajaan Persia, yang pada waktu itu rencana pembantaian orang-orang Yahudi yang ada di lingkungan kerajaan Persia itu akan dilakukan oleh seseorang yang namanya Haman. Waktu itu saudara, ceritanya Haman ini sedang merenung di suatu pagi. Dalam perenungannya, Haman itu berpikir begini, kira-kira kapan ya waktu yang pas untuk aku membantai orang-orang Yahudi itu? Nah pada waktu itu ketika Haman berpikir merenung seperti itu, waktu itu Haman menemukan satu waktu yang pas dengan kematian Mose, yaitu di 1 hari yang ada di bulan Adar, yang kemungkinan direncanakannya itu tanggal 7 Adar, saudara. Jadi ceritanya pembantaiannya orang-orang Yahudi itu mau dipaskan Haman sama hari kematiannya Mose. Cuman pada waktu itu Haman itu tidak tahu kalau hari kematiannya Mose itu juga sekaligus hari kelahirannya Mose. Haman itu tidak tahu. Nah lalu ketika Haman gagal membantai orang-orang Yahudi, itulah yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi bahwa energi dari hari kelahirannya Mose itulah yang membantu mereka mencegah rencana pembantaiannya Haman. Jadi kira-kira seperti ini saudara ya maksudnya. Waktu itu begitu orang-orang Yahudi itu lepas dari rencana pembantaiannya Haman, orang-orang Yahudi terus berpikir apa? Beratus-ratus tahun dari hari ini, Mose itu kan lahir. Ini kan tanggal 7 Adar. Tanggal 7 Adar itu kan ulang tahunnya Mose. Wah ternyata energi dari hari kelahirannya Mose itu bisa mencegah rencana pembantaiannya Haman kepada kita ya. Nah di situ orang-orang Yahudinya berpikir seperti itu saudara. Dan inilah yang saya katakan di depan tadi. Ada yang tidak sesuai dengan kitab suci dari pengajaran tentang bulan Adar ini. Yang suatu saat entah kapan
Mungkin pengajaran ini akan sampai ke telinga saudara, tapi saya berharap malam ini saudara sudah ngerti dulu, saudara mudeng dulu, sehingga nanti saudara tidak akan kena dengan pengajaran ini. Jadi sekali lagi ini yang saya katakan di depan tadi yang tidak sesuai dengan kitab suci dari pengajaran bulan Adar. Karena apa? Karena di situ ada kedaulatan dan di situ ada kuasanya Bapa Yahweh yang seharusnya diakui, tetapi kuasa pertolongannya Bapa Yahweh itu justru tidak diakui. Supremasi Elohim atau supremasi Yahweh yang seharusnya diakui itu justru tidak diakui di dalam pengajaran ini. Karena yang diakui oleh orang-orang Yahudi saat itu, yang menolong mereka itu justru energi dari hari kelahirannya Mose atau hari kelahirannya Musa. Justru bukan pertolongannya Bapa Yahweh yang mereka akui. Inilah yang harus saya luruskan sekarang ini. Nah, maka saya tidak heran saudara, kalau kita coba melihat kisah tentang orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, atau orang-orang Israel di zamannya Mose dan zamannya Mordekai, di situ kita bisa melihat satu perbedaan yang sangat mencolok tentang sikap mereka setelah mereka itu ditolong oleh Bapa Yahweh. Orang-orang Yahudi zamannya Mose dan zamannya Mordekai, sikapnya itu sangat jauh berbeda setelah mereka ditolong oleh Bapa Yahweh. Bedanya di mana? Kalau orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel zamannya Mose dulu, begitu mereka ditolong Bapa Yahweh dilepaskan dari tangannya Firaun, begitu Bapa Yahweh itu menyimpakkan air laut Suf menjadi 12 jalur, sehingga orang-orang Yahudi bisa menyeberang ke laut Suf di dasar laut Suf yang kering. Lalu begitu mereka mentas naik ke darat, saat itu yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi saat itu apa? Mereka langsung memberikan korban persembahan bagi Bapa Yahweh. Itu yang dilakukan orang-orang Yahudi zamannya Mose. Tapi lain halnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi zamannya Mordekai. Begitu mereka dilepaskan dari tangan pembantaiannya Haman, yang dipikir pertama kali apa? Pesta sama syukuran, saudara. Yang dipikir itu makanan dulu. Makan-makan, pesta besar, terus saling memberi kepada sesama. Coba saudara lihat perbandingannya. Zamannya Mose, begitu mereka ditolong sama Bapa Yahweh, begitu mereka mentas ke darat, Firaunnya dikubur di dasar laut Suf, mereka saat itu langsung memberikan korban persembahan kepada Yahweh. Tetapi di zamannya Mordekai, tidak ada satupun korban yang dipersembahkan kepada Yahweh. Jangankan korban persembahan, ucapan syukur pengakuan Yahweh yang menolong kita, melepaskan kita dari pembantaiannya Haman, itu pun tidak ada. Maka kalau saudara lihat di dalam kitab Hadasah atau kitab Ester, saudara boleh cek dan buktikan di dalam kitab Ester, kata Elohim, kata Tuhan satu saja tidak ada. Saudara kan sudah punya kitab handphone suci semua kan? Saudara buka kitab Ester pasal 1 ayat 1, terus saudara buka kaca pembesar, ketik kata Tuhan, saudara checklist kitab Ester saja, saudara klik search, cari, saudara tidak akan menemukan kata Tuhan di situ. Karena apa? Ya dari sini kita bisa melihat, jangankan menemukan kata Tuhan, mengakui bahwa yang menolong, melepaskan orang-orang Yahudi dari tangan pembantainya Haman, itu saja tidak ada yang mereka lakukan, saudara. Tidak ada yang mereka ucapkan. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa melihat supremasi Elohim atau supremasi Yahweh itu harusnya diakui, tetapi justru tidak diakui sama sekali.
Yang artinya ketika kita berhadapan dengan masalah apapun, dan saat itu kita berhasil dibuat melewati masalah itu, di situ kita harus mengakui lepasnya kita itu karena Bapak Yahweh yang menolong saudara dan saya. Jadi ini yang pertama tentang bulan Adar yang perlu kita ketahui. Dan inilah pengajaran yang saya sebut tidak sesuai dengan kitab suci. Karena jelas-jelas yang menolong mereka itu Bapak Yahweh, tetapi justru yang diunggul-unggulkan di situ apanya? Energi dari hari kelahirannya Mose itulah yang dianggap menolong mereka saat itu. Lalu yang kedua tentang bulan Adar. Kata Adar itu sangat erat kaitannya dengan kata adir. Saudara perhatikan baik-baik permainan dua kata ini. Ada Adar, ada adir. Kata Adar itu sangat erat kaitannya dengan kata adir yang artinya mighty, powerful, and majestic. Mighty artinya perkasa, powerful artinya kuat, dan majestic artinya megah. Yang tidak lain semua ini, perkasa, kuat, dan megah ini kebesaran dan keagungannya Bapa Yahweh, yaitu Yahweh El Shaddai, yang artinya Yahweh yang maha kuasa. Bagi orang-orang Yahudi, saudara, bulan Adar itu bulan yang sangat kuat energi keberuntungannya. Bagi orang Yahudi, bulan Adar itu mereka percayai sebagai satu bulan yang sangat kuat dan dahsyat energi keberuntungannya. Nah, tetapi satu hal yang ingin Bapak Yahweh sampaikan kepada kita malam ini. Kalau kita coba melihat waktu-waktu sekarang ini, saudara. Sekarang ini sedang viral di mana-mana pembahasan tentang tahun kuda api. Dan kalau kuda api itu ditarik ke kitab Geliana, atau kuda api yang adalah tahun Cina, kuda api ini ditarik ke kitab Geliana atau ke kitab Wahyu. Kuda api itu kuasa kegelapan yang dikasih otoritas untuk mengambil damai sejahtera. Dan juga si penunggang kuda merah api itu juga dikasih otoritas untuk apa? Untuk membunuh. Jadi sekarang ini kan sedang viral pembahasan tentang tahun kuda api. Lah kalau kuda apinya ini ditarik ke nubuatan kitab Geliana atau kitab Wahyu, di situ kita bisa melihat si penunggang kuda merah ini dikasih satu otoritas. Yang pertama untuk mengambil damai sejahtera, yang kedua untuk membunuh setiap orang yang ada di dunia ini. Tidak kebetulan, saudara, kalau tahun kuda api jatuhnya itu berdekatan dengan bulan Adar. Asal saudara tahu, perayaan Imlek yang dirayakan serentak hari Selasa tanggal 17 Februari kemarin, kalau dalam penanggalan Ibrani, Imlek yang jatuhnya tanggal 17 Februari, dalam kalender Yunani itu jatuh di tanggal 30 Shevat. Dan tanggal 30 Shevat itu tanggal terakhir dari bulan Shevat. Sebelum kita masuk ke bulan Adar. Jadi sekali lagi, saya ulangi. Perayaan Imlek tanggal 17 Februari hari Selasa kemarin, itu kalau kita coba convert ke kalender Ibrani, itu jatuhnya tanggal 30 Shevat. Shevat itu nama bulan sebelum bulan Adar. Sekarang bulan Adar berarti 5 hari yang lalu itu masih bulan Shevat. Nah, tanggal terakhirnya bulan Shevat itu tanggal 30. Itu bertepatan dengan perayaan Imlek. Nah, ini artinya setelah tanggal 30 Shevat, karena tanggal 30 Shevat itu tanggal yang terakhir dari bulan Shevat, berarti setelah tanggal 30 Shevat kita akan masuk ke tanggal berapa? Tanggal 1 bulan Adar, betul sekali. Jadi hari Rabu kemarin, saudara, kita itu sudah masuk ke tanggal 1 Adar, dan ini adalah hari kelimanya. Malam ini adalah hari kelima dari bulan
Adar yang sedang kita hidupi bersama-sama. Nah, waktu dimulainya tahun kuda api dengan masuknya kita ke bulan Adar yang berdekatan ini artinya apa? Ini artinya tanggal 17 Februari atau kalau dalam tanggal penanggalan Ibrani, tanggal 17 Februari itu masuk tanggal 30 Syefat yang menandakan dimulainya tahun kuda api yang menurut kitab Gilyana, penunggang kuda merah api itu kuasa kegelapan yang diberi otoritas untuk mengambil damai sejahtera dan membunuh. Si penunggang kuda merah api itu memang diizinkan Bapak Yahweh untuk melakukan itu semua. Melakukan apa? Yang pertama mengambil damai sejahtera, yang kedua dia diizinkan untuk apa ini? Membunuh. Tetapi satu hal yang harus saudara ingat, Adir Elohim atau keperkasaan, kekuatan dan kemegahannya Bapak Yahweh, percayalah bahwa Adir Elohim itu akan selalu menjaga saudara dan saya. Saudara masih ingat di depan tadi saya katakan apa? Kata Adar dari bulan Adar itu erat kaitannya dengan kata apa itu? Adir. Adar, Adir. Ya, jadi kata Adar dari bulan Adar itu erat kaitannya dengan kata Adir yang artinya apa itu Adir? Perkasa, kuat, megah, gagah, perkasa yang semuanya itu tidak lain adalah kebesarannya dan keagungannya Bapak Yahweh. Sekalipun si penunggang kuda merah api itu ngamuk tahun ini, Bapak Yahweh itu akan menjaga saudara dan saya supaya kita itu tetap aman di tangannya Bapak Yahweh. Percayalah. Nah, cuman hal ini banyak yang tidak disadari oleh orang-orang yang saya lihat sekarang ini, saudara. Karena banyak di antara mereka orang-orang yang telepon ke saya, yang kalau saya perhatikan dari nada bicara mereka, dari pertanyaan mereka, di situ mereka sangat ketakutan. Bagaimana ini Pak? Ini kan kalau tahun Cina ini tahun kuda api. Ini kan berarti kuda itu kan melambangkan satu kekuatan. Dan mungkin kekuatannya itu kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Lalu apinya itu kan berbicara tentang pemusnahan segala sesuatu. Ini bagaimana? Saudara-saudara sekalian, kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, saya juga pernah mengajarkan di tempat ini tentang kata Syamayim yang artinya surga. Masih ingat tidak kira-kira? Waktu itu kalau tidak salah, di dalam firman Tuhan yang judulnya Eden, yang bagian kedua. Nanti melalui kata Syamayim dan Adir ini, kita akan ngerti kenapa kita itu sekalipun sekarang ini tidak kebetulan tahun Cina sudah masuk ke tahun kuda api. Di dalam kitab suci kita juga ada kuda merah api, ada penunggangnya juga. Tetapi di situ kita tidak perlu ketakutan. Itu kenapa? Nanti saudara akan ngerti. Kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, saya pernah menyampaikan tentang kata Syamayim yang artinya surga. Waktu itu saudara, oleh Midrash Yahudi, kita juga diberitahu satu hal begini. Kata Syamayim yang artinya surga, itu juga berasal dari dua kata. Yaitu kata es dan kata mayim. Es artinya api dan mayim artinya air. Es dan mayim adalah dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Tetapi di Syamayim atau di sorga, dua kekuatan ini ada di dalam keseimbangan yang sempurna. Nah, kalau es dan mayim ini kita tarik ke nubuatan penunggang kuda merah api di kitab Gilyana, maka ini artinya, kalau si penunggang kuda merah api yang saya sebut si penunggang kuda merah api itu dengan esnya ngamuk, Syamayim atau pihak sorga atau Bapak Yahweh itu akan menjaga kita dari es atau dari api itu. Elohim atau Bapak Yahweh lah
yang akan memadamkan es atau memadamkan api itu dengan apa ini? Dengan mayim, dengan airnya. Tadi saya sempat menyinggung, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ketakutan dengan nubuatan ini. Nubuatan soal penunggang kuda merah yang ada di dalam kitab Wahyu, yang tidak kebetulan tahun 2026 ini tahun Cinanya masuk tahun kuda api. Maka sekarang ini banyak orang yang ketakutan, saudara. Tetapi saya katakan sekalipun mereka takut, itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena nubuatan, walau bagaimanapun orang mau ketakutan seperti apapun, nubuatan itu akan tetap digenapi. Cuman yang disayangkan begini, yang bikin orang itu takut, itu karena apa? Karena fokusnya orang itu salah. Salahnya di mana? Sekarang ini, orang-orang yang ketakutan dengan nubuatan tahun kuda api, fokusnya itu ke kuda merah apinya, yang mereka lihat kuda merah api ini sangat menakutkan. Sehingga ketika mereka melihat kuda merah api yang menyala-nyala, yang menakutkan ini, mereka di situ jadi ketakutan. Nah, tetapi saya katakan wajar kalau mereka ketakutan. Karena mereka belum pernah mendengar satu rahasia dari nubuatan tentang Adir dan Siamayim ini. Jadi wajar kalau mereka masih ketakutan. Dan mungkin ada di antara kita yang ketika mendengar nubuatan tentang kuda merah, lah kok tidak kebetulan ya, tahun baru Cina ini sudah masuk ke tahun kuda api. Wah, ini akan ada apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini? Akan ada malapetaka apa yang akan terjadi di 2026 ini? Mungkin ada di antara kita juga yang takut dengan hal ini. Tetapi malam ini saudara, kita sudah melihat dan sudah tahu nubuatan tentang Adir dan Siamayim. Dan kalau malam ini kita sudah tahu nubuatan tentang kata Adir dan kata Siamayim ini, berarti yang harus saudara lakukan sekarang ini, coba saudara alihkan fokus saudara. Jangan fokus ke soal si penunggang kuda merahnya, atau jangan fokus sama tahun kuda apinya, tetapi fokuslah ke Adir dan fokuslah ke Siamayim. Ingat, Adir itu juga dari kata adar, yaitu bulan yang sekarang ini sedang kita hidupi. Yang tidak kebetulan, perayaan Imleknya tanggal 17 Februari masuk tanggal 30 Syewal. Begitu 30 Syewal selesai, kita masuk bulan Adar. Adar kaitannya erat dengan kata Adir, yang artinya kemahakuasaan, keperkasaan, kekuatan, dan kemegahannya Bapak Yahweh. Artinya segala sesuatu yang hebat dari Bapak Yahweh gitu loh saudara. Nah, kalau saudara sudah ngerti artinya Adir, dan saudara sudah ngerti artinya Siamayim yang saudara lihat di depan ini, alihkan sekarang ini fokus saudara jangan ke si penunggang kuda merahnya, jangan ke tahun kuda apinya, tetapi alihkan fokus saudara itu ke Adir dan ke Siamayimnya. Bapak Yahweh yang ada di Siamayim, tangannya yang kuat dan perkasa. Saya sangat percaya tangannya yang kuat dan gagah perkasa itulah yang akan menjaga saudara dan saya. Itu yang sangat saya percaya saudara. Maka ketika kemarin ada orang-orang yang telepon, saya cuma mengatakan begini, Pak, saya rasa ya, orang ketakutan satu di antaranya itu karena salah. Kalau tidak salah, orang itu tidak akan ketakutan. Lah salah soal apa? Ya bisa jadi salah karena orang itu tidak taat dengan firman dan juga tidak taat dengan Torah. Tapi kalau taat dengan firman dan Torah, saya rasa tidak akan ada ketakutan. Saya yakin saudara, kalau kita sekarang ini taat dengan firman, taat dengan Torah, ketaatan kita itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya.
kita taat, kita mesti dijaga Bapak Yahweh. Karena saya sangat percaya, Bapak Yahweh itu 24 jam penuh memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Jadi Bapak Yahweh yang ada di Syamayim, tangannya yang kuat dan perkasa, tangan itu akan selalu ada untuk menjaga saudara dan saya. Sebagai ayat penutup firman pada malam hari ini, kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Satu ayat yang juga menjadi ayat untuk bulan Adar, yaitu kitab Yesaya 42 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama ayat ini, Yesaya 42 ayat yang ke-13. Sudah ketemu semua? Jangan ada yang tidak membaca. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Yahweh keluar sebagai pahlawan dan dia akan membangkitkan semangatnya seperti seorang pejuang. Dia Yahweh akan berseru, ya, mengaum atas musuh-musuhnya. Dia akan bertindak perkasa. Amin. Apa yang kita baca ini sama seperti gambar yang saudara lihat di depan ini. Yang kiri ini melambangkan tahun kuda api, yang orang itu berpikir apa? Wah, tahun kuda api, ini mau ada bencana seperti hebat kayak apa ini? Sedangkan aku orang Kristen, ini kalau yang ngomong orang Kristennya, di kitabku itu ada nubuatan tentang si penunggang kuda merah api. Wah, apakah nubuatan tentang si penunggang kuda merah api yang akan membunuh seluruh manusia di dunia ini akan digenapi tahun ini? Ya, di depan ini saudara melihat yang sebelah kiri ini ada kuda api. Tetapi yang di kanan ada siapa ini? Ada Bapak Yahweh yang adalah Yesua sendiri. Dan dia adalah Arieh Yehuda, singa dari Yehuda. Dialah yang akan mengaum di depan si kuda api itu. Ya, dia yang akan mengaum di depan si kuda api itu. Dia artinya yang akan menghadapi si kuda api itu. Jadi kalau Yesua yang akan menghadapi si kuda api itu, kita perlu ketakutan tidak kira-kira? Tidak perlu. Karena ada Yesua yang akan menjadi pembela saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita duduk di dalam doa. Mari kembali kita tengadahkan tangan kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan minta firman ini dimeteraikan betul-betul di dasar jantung hati kita.